Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemari yang dimana di episode sebelumnya benar-benar sangat seru. Sekarang para pasukan dari alam Dewa Dara mereka pun sekarang telah menuju ke benua Dodi untuk menyerang. Tentu saja mereka berada di level bintang 7 ke atas, mungkin ada dosian bintang 8 atau 9 di dalam kelompok tersebut. Di sisi lain, orang-orang dari benua Dodi yang mengetahui penyerangan ini mereka pun memilih untuk mundur ke benua Doki karena mereka tahu mereka tidak akan menang. Ditambah lagi Xiao Yan sekarang yang belum pulang dari kompetisi 10.000 alam. Akhirnya Kailin dan semua orang di benua Dodi pun mereka menuju ke benua Doki. Cerita berpindah kepada Xiao Yan yang masih dalam kompetisi bagian kedua, yang sebelumnya Xiao Yan pun telah mengalahkan orang-orang dari alam atas. Yang tidak lain mereka berasal dari Sekte Ling. Xiao Yan pun berhasil meratakan mereka semua, namun sayang dalam pertarungan ini pedang Xiao Yan pun hancur. Akhirnya setelah pertarungan mengerikan ini Xiao Yan pun terpaksa dia membuat pedang baru dengan bantuan pagoda Xiao Yan, akhirnya menciptakan pedang yang sangat mengerikan. Kemudian Zhan Lao berkata, apakah Xiao Yan sudah memiliki nama untuk pedang tersebut? Sebaiknya Xiao Yan memilih nama yang lebih keren. Jika Xiao Yan tidak menamainya dengan nama yang mendominasi, maka benda ini benar-benar akan seperti sepotong besi tua. Terlebih lagi Xiao Yan juga harus mengetahui bahwa logam yang digunakan untuk membuat senjata ini juga jauh lebih langka daripada Prindranium. Xiao Yan pada saat ini harus segera memberi nama pedang ini dengan nama yang mendominasi. Xiao Yan pun merenung sejenak dan berpikir nama yang cocok untuk pedang tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata, bagaimana jika mereka menamainya dengan pedang Dewa Api. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini segera mengangkat pedang dengan punggungnya. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini menganggukkan kepalanya dan merasa permasalahan ini telah diselesaikan. Pada akhirnya Zhan Lao berkata, karena semuanya telah diselesaikan maka mereka harus pergi. Xiao Yan meninggalkan menara pemurnian dengan kepuasan di wajahnya. Begitu Xiao Yan membuka matanya, pedang berat misterius langsung muncul di hadapan Xiao Yan. Orang-orang yang duduk di dalam rumah batu juga segera terbangun dengan dipenuhi keterkejutan semua. Orang melompat karena kaget dan tiba-tiba membuka matanya dan segera berdiri dengan waspada. Semuanya segera bertanya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Semua orang menatap ke arah Xiao Yan yang berbicara dengan ekspresi malu. Xiao Yan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir karena senjata Xiao Yan jatuh begitu saja ke tanah. Semua orang menatap ke arah pedang hitam. Semua orang benar-benar sangat kagum melihat pedang ini seperti pedang Dewa Api. Dan setelah itu, setelah kegemparan dari pedang ini, Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit. Cahaya menyinari seluruh tempat dan Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk bersiap. Xiao Yang lanjut berkata bahwa mereka harus segera pergi. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi karena sepertinya warisan teratas mungkin akan segera ditemukan oleh tim lain di wilayah barat tempat mereka berada. Semua orang pun mengangguk dan segera bersiap sebelum akhirnya kelompok dari tim Fearless pun segera bergegas pergi. Xiao Yan memimpin semua orang berjalan keluar. Xiao Yan segera menatap ke arah kejauhan. Banyak orang juga pada saat ini menatap ke arah kejauhan di sekeliling mereka. Bersamaan dengan hal tersebut, Geng Ping pada saat ini memimpin kelompoknya untuk menuju ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan pada saat ini kedua belah pihak saling menyapa. Geng Ping pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa saudara Xiao Yan sepertinya dalam kondisi yang baik. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya segera bertanya kepada Geng Ping apakah rencana dari saudara Geng Ping sekarang. Geng Ping pun mendekati Xiao Yan dan melihat ke arah yang relatif kecil. Sebelum akhirnya segera kembali mulai berbicara, Geng Ping berkata bahwa jika saudara Xiao Yan mempercayainya dan ikut dengannya, Geng Ping mengetahui suatu tempat yang seharusnya akan memiliki warisan. Mendengar hal itu, Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke arah yang dilihat oleh Geng Ping. Melihat hal ini, Xiao Yan juga menyadari bahwa arah tersebut adalah arah yang ditujunya juga. Xiao Yan pada saat ini menekan emosinya dan tidak menolak ajakan dari Geng Ping karena tempat ini memang target yang harus dituju oleh kelompoknya. Ia pada akhirnya segera berkata karena saudara Geng Ping mendapat kabar tersebut, tentu saja Xiao Yan akan sangat senang ikuti Geng Ping dan Xiao Yan pada akhirnya sama-sama tersenyum. Hingga pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar di belakang mereka. Geng Ping pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya sementara Xiao Yan tidak bergeming. Sosok yang baru saja muncul pada saat ini adalah sosok Gong Jing. Gong Jing segera berkata kepada Geng Ping, di manakah saudara Geng Ping akan mencari warisan tersebut? Menanggapi hal tersebut, Geng Ping pun segera berkata bahwa mereka masih belum membuat rencana apapun. Bagaimana dengan rencana dari saudara Gong Jing dan kemanakah dirinya akan melangkah pergi? Menanggapi hal tersebut, Gong Jing pun segera tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya memiliki sebuah berita, tetapi berita dan permasalahan ini masih belum bisa diketahui oleh orang luar.
Terlebih lagi warisan tertinggi ini benar-benar tidak bisa dibagi kepada begitu banyak orang. Begitu selesai berbicara, Gong Jing melirik ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Sementara itu Geng Ping pada saat ini lanjut berkata kepada Gong Jing, bukankah mereka tahu meskipun mereka menemukan warisan tersebut mungkin saja bahaya dalam warisan ini benar-benar tidak lebih berbahaya jika dibandingkan dengan gelombang buas sebelumnya. Dengan begitu jika mereka memiliki teman yang lebih kuat dan selalu bersama-sama, bukankah setidaknya mereka benar akan bisa terhindar dari permasalahan tersebut? Mendengar apa yang dikatakan oleh Geng Ping pada saat ini, Gong Jing tampak tidak setuju melihat sikap acuh tak acuh dari Xiao Yan terhadap Gong Jing. Sepertinya setelah kekuatan Xiao Yan melonjak dan Xiao Yan dihormati oleh terlalu banyak orang, Xiao Yan benar-benar memiliki sikap yang sombong. Tim Veles juga pada saat ini tampaknya benar-benar tidak menghormati kehadiran dari Gong Jing. Pada akhirnya Gong Jing segera lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Geng Ping memang benar, tetapi jika ada beberapa tim yang merasa lebih unggul karena telah mengalahkan beberapa sampah, menurut Gong Jing mereka tidak perlu mengajak tim seperti itu untuk bersama-sama. Sementara itu mengenai warisan tersebut, baik Gong Jing yang bekerja sama dengan Geng Ping saja sudah cukup untuk menghadapi bahaya, terlebih lagi bukankah dengan adanya banyak orang maka mereka benar-benar akan membagi lebih banyak potongan kue. Mendengar Gong Jing yang pada saat ini mengeluarkan isyarat untuk meledek kelompok Xiao Yan, Rancang benar-benar sangat marah. Rancang pada akhirnya segera berteriak kepada Gong Jing, apakah seorang dosian bintang 6 memiliki kekuatan yang sangat kuat? Sebaiknya pada saat ini Gong Jing jangan menganggap dirinya terlalu kuat. Mendengar hal tersebut, Gong Jing pada saat ini segera menoleh ke arah Rancang. Gong Jing benar-benar merasa kesal karena otoritas bintang 6 dosiannya dipertanyakan dan diprovokasi. Pada akhirnya Gong Jing segera berkata, jangan mengira karena mereka telah mengalahkan Kong Bing dan yang lainnya mereka memenuhi syarat untuk menantang Gong Jing. Sebaiknya mereka pada saat ini jangan menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri. Bukankah dengan begitu mereka benar-benar sedang mencari kematian bersamaan dengan Rancang dan Gong Jing yang pada saat ini saling berhadapan. Sementara itu Xiao Yan tampak lebih tenang. Xiao Yan pada saat ini melirik ke arah langit yang benar-benar cerah dan berkata dengan lembut kepada Geng Ping. Xiao Yan berkata kepada Geng Ping, sebaiknya mereka pada saat ini dengan cepat pergi. Xiao Yan benar-benar seolah-olah mengabaikan keberadaan dari Gong Jing. Menyadari hal tersebut, Gong Jing juga pada saat ini benar-benar sangat kesal dan kembali mulai berbicara kepada Geng Ping. Gong Jing berkata, jika saudara Geng Ping pergi dengan sampah-sampah ini, Gong Jing khawatir saudara Geng Ping bahkan tidak akan bisa menyentuh warisan teratas tersebut. Sebaiknya saudara Geng Ping ikut dengan Gong Jing dan dirinya akan menjamin saudara Geng Ping akan dapat menemukan warisan teratas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gong Jing barusan, Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan tiba-tiba mengambil langkah dan berjalan di hadapan Gong Jing yang terlihat tinggi. Gong Jing juga menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat seperti anak kecil di hadapannya. Sementara itu suara Xiao Yan segera bergema ketika Xiao Yan segera membuka mulutnya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar penasaran. Mereka yang disebut dengan tim kuat dari alam menengah sepertinya benar-benar menderita amnesia. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Gong Jing. Xiao Yan memancarkan aura yang pada saat ini benar-benar membuat Gong Jing merasa sedikit ketakutan. Gong Jing pada saat ini benar-benar tidak berbicara karena terkejut hingga tanpa sadar tubuh Gong Jing sedikit mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera perlahan berbalik dan berjalan kembali ke timnya sebelum akhirnya melayang ke udara. Tim Fearless pada saat ini mengikuti Xiao Yan. Saat tim Veles bertarung melawan aliansi Dosian, apakah mereka benar-benar buta atau bahkan lupa seperti yang Gong Jing katakan jika mereka harus menggali lubangnya sendiri untuk mengubur dirinya sendiri? Xiao Yan tidak keberatan mengirim mereka untuk menemui kematian. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, pada saat ini terdengar ledakan keras di sekelilingnya. Udara segera membentuk riak bergetar yang menyebar dan ini adalah tekanan dari Xiao Yan. Suara berat Xiao Yan ini benar-benar sangat mendominasi dan penuh intimidasi. Gong Jing pada saat ini benar-benar terdiam hingga setelah beberapa saat pada akhirnya segera kembali pulih. Sementara itu Geng Ping pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Gong Jing. Geng Ping pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya lupa memberitahu saudara Gong Jing bahwa ada orang-orang dari kuil kuno di antara mereka. Oleh karena itu Geng Ping menyarankan agar lebih baik tidak menyinggung perasaan dari. Sementara itu Geng Ping pada saat ini benar-benar memiliki mata yang tercengang setelah mendengar kata-kata kuil kuno. Tubuh dari Gong Jing pada saat ini benar-benar bergetar. Tentu saja Gong Jing telah mendengar mengenai kekuatan dari orang-orang dari kuil kuno. Gong Jing tidak memiliki pilihan lain selain menggertakkan giginya dan menatap ke arah dua tim yang pada saat ini terbang menjauh. Pada akhirnya Gong Jing melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah memerintahkan kelompoknya untuk pergi. Meskipun Gong Jing pada saat ini benar-benar merasa sedikit takut di dalam hatinya, tetapi Gong Jing benar-benar tidak berniat untuk memberikan warisan tersebut begitu saja kepada orang lain yang akhirnya mereka juga mengikuti dari belakang.
Pada akhirnya ketiga tim itu mereka pun melakukan perjalanan untuk menemukan warisan tingkat tinggi. Dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang sangat mengerikan dan banyak monster-monster yang mereka harus hadapi. Tentu saja di setiap warisan pasti tidak akan mudah untuk mendapatkannya, banyak rintangan-rintangan yang mereka harus hadapi. Tiba-tiba diterangi oleh sumber cahaya dari pusat kota. Di kejauhan ada sebuah bola cahaya yang melingkar di langit dan monster-monster yang berada di sekitar juga pada saat ini segera tertarik ke arah bola cahaya. Semua monster ini segera berdiri dengan tegak dan bergerak menuju ke cahaya bola di kota. Di kejauhan semua orang pada saat ini tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mata semua orang terfokus pada bola cahaya dan mereka semua segera saling memandang. Pada saat ini semua orang berpikir bahwa cahaya ini tidak muncul secara alami, melainkan buatan dari manusia. Sepertinya seseorang telah mengaktifkan mekanisme yang terdapat di kota Tianzi ini. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan juga pada saat ini segera memutuskan untuk bergerak dengan cepat. Mereka harus bergegas menuju ke arah bola cahaya, dan jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan mengenai warisan tersebut. Semua orang pada saat ini mengangguk setuju dan segera bergegas menuju ke arah bola cahaya. Di tengah-tengah raungan dari banyak binatang buas pada saat ini, kelompok Xiao Yan segera melesat seluruh kota Tianzi. Pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan raungan dari binatang buas. Sementara itu di sisi lain di bawah bola cahaya ada monster yang padat dan semuanya mengelilingi bola cahaya yang berputar. Bersamaan dengan hal tersebut ada belasan orang yang pada saat ini berdiri di samping bola cahaya. Monster-monster yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar dengan ganas meraung saat bola cahaya berputar. Monster-monster ini menjadi semakin gila dan mereka terus berkumpul di sini. Belasan sosok yang pada saat ini berada di samping bola cahaya juga benar-benar terkejut. Di udara pada saat ini seorang anggota dari kelompok tersebut mengutuk bahwa mereka tidak bisa terus berlangsung seperti ini. Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di sini dan hal ini benar-benar sungguh sangat sial. Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata sepertinya mereka pada saat ini harus mundur untuk sementara waktu. Jika tidak dan jika mereka terseret oleh monster-monster sialan ini mereka benar-benar akan segera mati. Mendengar hal tersebut pemimpin dari tim ini yang merupakan seorang wanita alisnya seketika berkerut. Dirinya pada saat ini berpikir sepertinya dirinya benar-benar tidak akan bisa mendapatkan harta karun yang berada tepat di hadapan matanya. Pada akhirnya setelah beberapa saat sosok pemimpin wanita ini pun memerintahkan kelompoknya untuk bergegas pergi. Namun sebelum mereka semua bergerak untuk pergi segera terjadi suara benturan keras. Sepasang mata biru tua pada saat ini perlahan terbuka dan aura dari sosok tersebut benar-benar sangat kuat. Sosok yang baru saja terbangun pada saat ini perlahan-lahan berdiri. Kelompok yang baru saja berniat untuk pergi juga benar-benar terkejut seketika. Semua orang pada saat ini melihat bayangan hitam yang menyeret rantai besi di bawah kakinya. Semua orang seketika gemetar ketika melihat sosok yang baru saja muncul. Mereka bertanya-tanya apakah sosok yang baru saja bangkit dari kubur ini. Salah seorang di antara mereka yang merupakan seorang dosian bintang 5 segera mengeluarkan kekuatan dan tekanan di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut dirinya segera berbicara kepada pemimpin wanita yang ternyata adalah Suer. Sosok tersebut berkata kepada Sui Juer bahwa sepertinya di sini berada di luar kendali mereka. Pada saat ini mereka benar-benar harus mundur karena dirinya bisa merasakan kekuatan dari makhluk tersebut benar-benar sangat kuat. Mendengar hal tersebut Sui Uer pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah bayangan hitam yang baru saja muncul. Sui Uer pada akhirnya segera bergumam konon kota Tianzi ini dulunya adalah kota yang kaya, namun karena orang kuat yang menguasai teknologi melanggar peraturan dirinya ingin menyempurnakan dewa perang yang mirip dengan monster boneka. Dirinya berniat untuk menjadikannya sebagai boneka pelindung. Sui Uer benar-benar tidak pernah menyangka kalau dewa pertarung ini benar-benar akan hidup. Selain itu dikatakan bahwa boneka tersebut telah berubah menjadi binatang buas yang membunuh tanpa alasan. Boneka tersebut memiliki sosok seperti bayangan hitam dan sosoknya disebut dengan Fallen Angel. Sepertinya bayangan hitam yang baru saja mereka lihat pasti adalah Fallen Angel yang legendaris. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang di kelompok dari Sui Er benar-benar seketika gemetar. Sementara itu Sui Er pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Pada akhirnya lebih dari belasan sosok ini segera melesat dengan kecepatan penuh untuk segera pergi. Mereka semua mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi pada saat ini kecepatan dari bayangan hitam benar-benar sangat cepat. Ketika dirinya bergerak satu persatu, anggota dari kelompok Sui Juer pada saat ini benar-benar telah dibantai dalam sekejap mata. Kelompok dari Sujuer ini memiliki kekuatan paling rendah di antara dosian bintang 3, tetapi mereka benar-benar dengan mudah dipukul hingga hancur oleh bayangan hitam tersebut. Pada akhirnya di tengah-tengah pelarian ini semua orang memutuskan untuk bersiap dan melawan. Setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, maka mereka dengan paksa harus melawan. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dan pada saat ini kelompok dari Sui Er
benar-benar dihabisi, hanya tersisa beberapa orang kuat yang pada saat ini berada di sini. Wajah Sui Juer juga pada saat ini berubah melihat apa yang pada saat ini ada di hadapannya. Pertempuran di antara kelompok Sui Juer ini masih terus berlanjut. Orang-orang kuat di sekitar Sui Juer pada akhirnya dipukul mundur dan menyisakan Sui Juer yang memiliki kekuatan yang sudah lemah. Sosok bayangan hitam itu juga pada akhirnya segera mendekati sosok dari Sui Er. Cakarnya pada saat ini dilesatkan di atas kepala Sui Er dan Sui Er pada saat ini hanya bisa pasrah. Pada akhirnya cakar dari bayangan hitam ini merobek perisai. Dan dia tahu dia sekarang diambang kematian. Namun ketika kerangka hitam itu akan menyerang lagi, tiba-tiba ada serangan yang di mana sosok tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan memberikan instruksi. Ia berkata agar mereka pada saat ini menyerang jantung dari si monster. Sui Er juga pada saat ini masih menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk berhadapan langsung dengan si monster. Pada akhirnya pertempuran di antara kelompok Xiao Yan dan si monster pada saat ini segera jadi. Tinju Xiao Yan dipenuhi dengan api surgawi dan Xiao Yan pada saat ini melesatkan tinju api nirwana. Rancang juga pada saat ini segera mengeluarkan pukulan terkuat miliknya. Dua tinju menakjubkan pada saat ini berhadapan dengan Fallen Angel dan benturan keras segera terjadi. Pukulan Xiao Yan dan pukulan dari Rancang pada saat ini mengenai tubuh dari Fallen Angel, tetapi sosoknya pada saat ini tidak bergeming dan sosoknya seketika mengeluarkan kekuatannya. Baik Xiao Yan dan Rancang pada saat ini sedikit bergetar. Sosok tersebut segera melesatkan tinjunya ke arah Rancang, mengakibatkan Rancang pada saat ini segera terbang mundur. Setelah menghantam dari Rancang pada saat ini sosoknya segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun terbang mundur. Ia benar-benar menghadapi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berteriak kepada kelompoknya untuk segera mengeluarkan teknik kaca surgawi dan kelompok Xiao Yan segera mengalirkan doki mereka ke tubuh Xiao Yan. Aura Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak hingga ke tahap awal bintang 5 dosian. Xiao Yan kembali mengeluarkan tinju api nirwana untuk berhadapan dengan si monster. Benturan keras pada akhirnya kembali terjadi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlempar mundur. Di kejauhan pada saat ini Rancang telah menstabilkan sosoknya dan berteriak bahwa kekuatan fisik dari monster ini benar-benar sangat kuat. Kekuatan fisik ini benar-benar sangat mustahil untuk dimiliki oleh seorang dosian. Tampaknya kekuatan fisik dari monster ini benar-benar setara dengan Dewa Perang. Xiao Yan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berteriak kepada Rancang bahwa sepertinya agak sulit untuk menghadapi monster ini. Xiao Yan pada saat ini merasakan lengannya sakit karena syok akibat benturan bersama dengan si monster. Kelompok Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa mereka benar-benar tidak memiliki peluang untuk bisa menang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Geng Ping segera berkata perlahan kepada Xiao Yan agar saudara Xiao Yan memberi Geng Ping waktu. Geng Ping sedang membentuk formasi dan dirinya pada saat ini akan berusaha untuk menjebaknya. Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan pada saat ini Xiao Yan bersiap untuk kembali bertemu. Pulihkan diri sejenak, Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Rancang dan berkata agar saudara Rancang segera menunjukkan kartu truf miliknya. Jika tidak maka mereka benar-benar tidak akan bisa menghentikan monster tersebut. Rancang pun seketika mengangguk dan sesaat kemudian tinjunya berubah menjadi berwarna hitam pekat. Puncak dosian bintang 5-nya seketika meledak dan kekuatan yang menakutkan segera menyebar. Sementara itu Xiao Yan memegang dua teratai api surgawi. Tiga tinju yang dahsyat pada akhirnya segera diledakkan ke arah si monster. Sementara itu sosok hitam ini perlahan mengangkat tangannya dan tanpa rasa takut segera mengerahkan tinjunya ke arah Rancang dan Xiao Yan. Benturan pada akhirnya kembali terjadi dengan kedua kekuatan ganas yang saling membombardir di udara. Namun tidak lama setelah itu ledakan kuat kembali terjadi dan pada saat ini serangan Xiao Yan dan Rancang benar-benar dihancurkan berkeping-keping dan sosok Xiao Yan juga segera terbang mundur. Di sisi lain serangan Rancang juga pada saat ini benar-benar telah dihancurkan dan tinju dari monster tersebut kembali mengenai iga Rancang. Pada akhirnya Rancang pada saat ini segera terpental dan memuntahkan seteguk darah. Geng Ping yang berada di sisi lain yang pada saat ini sedang membentuk formasi juga terkena imbas dari kekuatan penghancur akibat benturan. Kelompok Geng Ping pada saat ini benar-benar merasa sangat terkejut. Wajah cantik Sui Er juga pada saat ini di kejauhan benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Dirinya melihat pertempuran sengit di atas dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Sementara itu Fallen Angel pada saat ini masih berdiri tegak di bawah serangan tinju menakutkan Xiao Yan dan Rancang. Seolah-olah pada saat ini tinju tersebut biasa-biasa saja di hadapannya. Dirinya benar-benar mengimbangi kekuatan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan dan Rancang. Xiao Yan dan Rancang sama-sama menggertakkan gigi dan seluruh kekuatan mereka telah dicurahkan, akan tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak dapat mengoyahkan Fallen Angel dan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena harus bertemu dengan lawan yang sangat tangguh. Xiao Yan dan Rancang yang pada saat ini benar-benar
Dipukul mundur dengan keras oleh Fallen Angel Xiaoyan. Pada saat ini memuntahkan seteguk darah, begitu juga dengan Rancang yang pada saat ini sosoknya terbang mundur dengan keras, lalu setelah 100 meter Rancang pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dengan ekspresi yang sangat jelek. Rasa sakit yang parah di lengannya pada saat ini memberitahu Rancang bahwa lengannya benar-benar telah patah. Tentu saja hati Rancang pada saat ini benar-benar sangat kacau karena dirinya tidak menyangka situasi seperti ini benar-benar akan terjadi kepadanya. Yafei juga pada saat ini segera terbang menuju Rancang untuk memberikan pengobatan. Rancang pada saat ini menggertakkan gigi dan menyadari bahwa sekarang bukan waktunya bagi Rancang untuk melakukan pemulihan. Untung saja hanya satu lengan yang patah dan lengan lainnya pada saat ini masih bisa digunakan untuk bertempur. Melihat kondisi dari Rancang ini, Yafei segera berkata bahwa senior Rancang pada saat ini benar-benar terluka. Monster ini sangat kuat dan bahkan sampai bisa mematahkan tulang dari saudara Rancang. Jika mereka tidak berhasil maka mereka pada saat ini harus segera mundur. Mendengar hal tersebut, Rancang menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya tidak bisa mundur. Adik laki-laki pada saat ini masih sanggup bertempur dan Rancang tidak bisa mundur. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada saat ini ada segel cahaya berwarna hijau di leher Rancang. Melihat hal ini, wajah cantik Yafei pada akhirnya segera berubah menjadi sangat serius. Mata Yafei merah dan air matanya seketika mengalir. Dirinya buru-buru menghentikan Rancang dan berkata bahwa senior Rancang tidak boleh melakukan hal ini. Segel ini ditanamkan oleh Yang Mulia Ratu untuk saudara Rancang dengan susah payah. Jika segel ini rusak, maka dirinya akan benar-benar khawatir jika saudara Rancang akan berakhir dalam kematian. Menanggapi hal tersebut, Rancang pada saat ini dengan serius segera berkata. Rancang menjelaskan bahwa monster ini tidak memiliki origin abadi, tetapi meskipun begitu tubuhnya sebanding dengan seorang dewa perang. Dan jika segel ini tidak dilepaskan maka mereka semua pada saat ini benar-benar akan berakhir dalam kematian. Di sini Yafei pun sangat cemas ketika mendengar Rancang yang berbicara seperti itu. Yafei pada akhirnya lanjut berkata jika senior Rancang membuka segel tersebut, saudara Rancang juga benar-benar akan berakhir dalam kematian. Rancang pada saat ini benar-benar tidak mendengarkan Yafei dan segera berteriak, dan bersamaan dengan hal tersebut cahaya hijau di leher Rancang pada saat ini menjadi semakin kuat. Melihat segel itu akan dibuka oleh Rancang, Yafei pada saat ini tiba-tiba memuluk sedikit di belakang leher Rancang. Rancang pada akhirnya tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan segera terjatuh pingsan. Yafei pun segera mendukung Rancang dan berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa melihat seniornya mati. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berteriak keras mengalir dokinya kepadanya. Sumber origin abadi pada saat ini segera mengalir ke tubuh Xiaoyan dan kekuatan Xiaoyan kembali melonjak hingga ke tahap dosian bintang 6. Xiaoyan pada saat ini kembali menggertakkan tangannya dan pedang dewa api kuno muncul. Tubuh Xiaoyan menyala dengan gila-gilaan. Xiaoyan merasa lega dan perasaan ringan di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar membuat darah Xiaoyan melonjak. Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang dari tempatnya dengan begitu cepat. Semua orang benar-benar tidak bisa melihat pergerakan dari Xiaoyan, dan ketika Xiaoyan muncul, Xiaoyan sudah berada di hadapan Fallen Angel dan ia pada saat ini segera berteriak. Xiaoyan mengeluarkan teknik penguasa penghancur langit 5 lapis tingkat pertama. Ledakan terjadi menimbulkan aura mengerikan. Fallen Angel juga pada saat ini mengeluarkan suara terendam ketika dihantam oleh pedang berat Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini sedikit mundur dan sedikit kehilangan keseimbangan. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah setelah menyadari bahwa serangan pedang beratnya pada saat ini benar-benar diblokir dengan kekuatan bintang 6 dosian yang dimiliki Xiaoyan. Pada saat ini serangan ini sudah menjadi kartun terkuat dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka dan pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mencoba menarik pedang miliknya. Tinju dari Fallen Angel pada saat ini kembali meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut dan segera mengeluarkan semua energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang di tim Veles pada saat ini juga melihat adanya sesuatu yang tidak beres. Semua orang pada saat ini memutuskan untuk ikut bertempur. Ketika semua orang bertempur, Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk bekerja sama dan menyerang kepada satu titik. Bersamaan akhirnya semua kekuatan-kekuatan yang berada di kota kuno ini, mereka pun mengeluarkan kekuatan terkuat mereka yang akhirnya langsung diarahkan kepada dewa perang itu, akhirnya menciptakan ledakan yang benar-benar sangat mengerikan. Orang-orang yakin bahwa monster itu akan hancur. Dan benar saja, dengan serangan gabungan ini dewa perang itu benar-benar tidak mampu bergerak lagi. Hingga sosoknya tidak bisa bergerak. Semua orang pada saat ini menghela nafas lega setelah Fallen Angel benar-benar dibekukan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terlihat sangat lemah dan Xiaoyan segera terjatuh duduk. King Muer Zeni dan yang lainnya pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Begitu juga dengan Gengping. Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemah dan segera meminum beberapa pil untuk memulihkan
Kekuatannya Ifeu juga pada saat ini menghampiri Xiao Yan dan segera mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Xiao Yan memulihkan diri saat yang bersamaan pada saat Sui Juer juga menghampiri dan berkata izinkan dirinya pada saat ini untuk membantu pemulihan. Sui Juer pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk membantu pemulihan dari Xiao Yan. Menyadari hal tersebut pada saat ini Ye Feiyu segera menoleh ke arah Sui Juer dan mulai segera berbicara. Ye Feiyu berkata bukankah ini adalah Nona Sui Juer yang merupakan tuan rumah dari rumah lelang Bintang Hongmeng? Yang ternyata dia adalah salah satu putri dari pemilik Bintang Hongmeng. Sui Juer pun tersenyum dan mengangguk dan keduanya pada saat ini segera terfokus kepada pemulihan Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera pulih dan membuka matanya. Cedera Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan benar-benar pulih dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini membantunya. Xiao Yan memandang ke arah Ye Feiyu dan segera menangkupkan tangannya dan segera berterima kasih atas bantuan dari saudari perempuan. Setelah itu Xiao Yan menetap ke arah Sui Juer dan segera mengucapkan terima kasih atas Xiao Yan. Pada saat ini mengedipkan matanya karena Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak mengenali sosok yang berada di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar agak bingung hingga pada akhirnya Xiao Yan tanpa sadar segera bertanya. Xiao Yan bertanya bahwa dirinya ingin tahu siapakah gadis ini. Semua orang pada saat ini menamparkan dahi masing-masing setelah mendengar pertanyaan konyol dari Xiao Yan. Penampilan Sui Juer ini membuat banyak pria terpesona. Di Bintang Hongmeng banyak orang yang pada saat ini benar-benar mengincarnya untuk dijadikan sebagai istri. Pertanyaan dari Xiao Yan ini juga benar-benar membuat mulut dari Sui Juer sedikit berkedut. Sui Juer berpikir di dalam benaknya bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan Sui Juer, tetapi Xiao Yan benar-benar tidak tahu siapakah Sui Juer. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini buru-buru berdiri untuk menghilangkan rasa malu dan segera memperkenalkan kedua belah pihak. Ye Feiyu segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah tuan rumah dari rumah lelang Bintang Hongmeng. Wajahnya Xiao Yan seketika memerah dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar meminta maaf. Xiao Yan tidak mengenali Nona Sui Juer dan Xiao Yan pada saat ini juga ingin berterima kasih atas bantuannya. Menanggapi hal tersebut Sui Juer pada saat ini menutup mulutnya dan tersenyum sebelum akhirnya mata indahnya kembali menetap ke arah Xiao Yan. Ia berkata Xiao Yan telah menyelamatkan hidupnya. Kali ini dan Sui Juer lah yang harus terima kasih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Nona Sui Juer tidak perlu berterima kasih. Semua ini hanyalah keberuntungan karena mereka bisa bertemu di dalam situasi yang sangat komplikasi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini Xiao Yan segera menoleh tengkorak raksa itu. Ding Yue juga pada saat ini segera menghampiri dan memperhatikan Fallen Angel. Setelah cukup lama pada akhirnya Ding Yue segera berkata apakah ini adalah Fallen Angel. Xiao Yan pun sedikit bingung mendengar kata Fallen Angel dan bertanya kepada Ding Yu. Ding Yu pada akhirnya segera menjelaskan asal-usul dari Fallen Angel ini kepada semua orang. Semua pada akhirnya mengerti bahwa ternyata setelah jatuhnya Dewa Petarung, dirinya dibangkitkan menggunakan teknologi stik kuno, tetapi meskipun begitu dirinya hanya tahu cara membunuh dan benar-benar tidak memiliki kesadaran. Xiao Yan pada saat ini juga menganggukkan kepalanya, dan pada saat ini segera memiliki pertanyaan di dalam benaknya. Xiao Yan bertanya sepertinya karena permasalahan inilah makanya kota Tianzi ini hancurkan. Di sini menanggapi hal tersebut pada saat ini Sui Juer segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mengapa kota ini hancurkan? Sebenarnya hal itu benar-benar sangat sederhana. Semua orang seketika menoleh ke arah Sui Juer yang sepertinya mengetahui banyak hal mengenai hal ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Sui Juer apakah Nona Sui Juer mengetahui hal tersebut. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Sui Juer dengan penuh minat. Mereka menyadari bahwa Sui Juer adalah orang dari Bintang Hongmeng dan tentu saja dirinya akan memiliki banyak informasi mengenai hal tersebut. Sementara itu ditatap oleh banyak pasang mata pada saat ini, akhirnya Sui Juer segera menjelaskan kepada semua orang. Sui Juer berkata menurut legenda, kota Tianzi berhasil membangkitkan Dewa Pertarung pertama. Dewa Pertarung ini adalah Fallen Angel yang mereka temui sebelumnya. Alasan mengapa dirinya memiliki nama ini bukan karena dirinya memiliki kekuatan yang gila. Nama tersebut diberikan karena penampilannya yang merupakan seorang pendiri dan tubuh pertama Dewa Perang yang berhasil dibangkitkan. Sementara itu, alasan sebenarnya mengapa kota ini dihancurkan adalah karena mereka menggunakan hal tersebut untuk menciptakan pasukan besar Dewa Pertarungan. Mereka pada akhirnya melancarkan pertempuran untuk memberontak, namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan menyebabkan kota Tianzi hancurkan selamanya. Bahkan penduduk dari kota Tianzi ini benar-benar tidak diizinkan untuk memasuki reinkarnasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan menyadari sesuatu. Xiao Yan pada saat ini berpikir, kekuatan macan apa yang bisa melakukan hal tersebut, bahkan mereka benar-benar memiliki otoritas untuk mengendalikan siklus reinkarnasi. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Sui Juer, siapakah orang-orang ini? Menanggapi hal tersebut,
Sui Uer segera berkata bahwa kekuatan ini terlalu kuat. Mereka akan mengetahui sosok-sosok ini di masa depan. Adapun mengenai namanya, sebaiknya Sui Er tidak mengatakannya. Untuk saat ini mendengar penjelasan dari Sui Uer, wajah Xiao Yan pada saat ini sedikit berubah, alis Xiao Yan berkerut dan Xiao Yan berpikir bahwa aliansi Dosian pada saat ini adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Jika hal tersebut dilakukan oleh aliansi Dosian, Suer tentu saja tidak akan ragu-ragu menyebutkan sosok ini adalah aliansi Dosian. Namun pada saat ini jelas bahwa kekuatan yang disebutkan oleh Sui Juer bukanlah aliansi Dosian, melainkan keberadaan lain yang jauh lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya menekan pemikiran ini dan mengusap alisnya sebelum akhirnya berkata bahwa pada saat ini mereka sepertinya harus membahas bagaimana menghadapi Fallen Angel ini terlebih dahulu. Semua orang pada akhirnya kembali menoleh ke arah Fallen Angel dan Ding Yu yang pada saat ini sedang memperhatikannya. Ding Yu pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa teknologi Styx yang dapat menghidupkan kembali Dewa Perang ini tidaklah mudah untuk dipecahkan. Oleh karena itu pada saat ini Ding Yue benar-benar tidak tahu apakah ada cara untuk mengendalikannya. Nanti kita akan mencari tahu. Dan setelah Dewa Perang itu dikalahkan, tiba-tiba sosoknya pun menjadi sosok manusia yang sangat tampan. Hal ini membuat dua orang kaget. Dan setelah itu Inik Yue pun mengatakan kepada semua orang bahwa dia nanti akan meneliti tentang hal ini. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Sui Juer. Sementara Xiao Yan kembali bertanya jika begitu permasalahannya apa rencana dari Nona Sui Juer selanjutnya. Dirinya perlahan berkata sambil menunjuk bahwa itu adalah benteng seluruh kota Tianzi. Dirinya telah membukanya, tetapi pada saat yang sama dirinya dikelilingi oleh binatang ajaib yang tidak terhitung jumlahnya. Jika mereka ingin melewati binatang ajaib Styx kuno ini, maka mereka benar-benar harus menghancurkan binatang ajaib ini terlebih dahulu. Tetapi binatang ajaib ini benar-benar sangat buas dan sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu mereka harus mencari cara mendengar hal tersebut. Semua orang pada saat ini memalingkan pandangannya ke arah tembok kota. Di kejauhan semua orang bisa melihat bola cahaya yang berputar di udara dan beberapa binatang ajaib terlihat melih ke arah bola cahaya. Xiao Yan juga pada saat ini segera bergumam bahwa monster-monster ini memiliki dua jantung, sangat merepotkan untuk membunuh mereka dan jumlah mereka juga benar-benar sangat banyak, mungkin benar-benar sangat sulit bagi mereka untuk membunuh monster-monster ini dalam waktu singkat. Suer pun mengangguk. Namun dengan sabungan kekuatan mungkin saja kita bisa mengalahkan mereka semua. Begitu selesai berbicara pada akhirnya semua orang segera terbang menuju ke arah pusat kota. Pada saat yang bersamaan pada saat ini masih ada monster yang bergegas menuju ke arah pusat kota, di mana hampir semua monster di sekitar bola cahaya. Pada akhirnya sesaat kemudian Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar telah sampai di atas bola cahaya. Monster yang tidak mengandung jumlahnya masih menuki ke arah bola cahaya dengan gila-gilaan, sepertinya ada sesuatu di dalam bola cahaya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah melihat banyaknya monster yang berada di sini. Jika Xiao Yan hitung satu persatu, sepertinya pada saat ini benar-benar ada 10 monster yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang juga pada saat ini menghela nafas melihat monster yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Kelompok Xiao Yan yang pada saat ini sedang berada di atas bola cahaya dan memandang ke arah 10.000 binatang ajaib. Lalu dengan kemunculan dari kelompok Xiao Yan ini, salah satu dari binatang ajaib pada saat ini menyadari kehadiran mereka. Pada akhirnya sosok dari binatang buas ini segera meraung ke arah kelompok Xiao Yan. Tentu saja raungan itu pun seketika mengundang banyak perhatian dari binatang buas yang berada di sekeliling. Pada akhirnya para binatang buas ini segera mulai melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Akhirnya dengan komando Xiao Yan, ia pun memerintahkan semua orang untuk kembali menggabungkan kekuatannya dan langsung menyerang monster-monster tersebut. Akhirnya mereka semua pun dengan mudah meratakan semua monster-monster itu. Setelah itu pandangan semua orang menuju ke arah bola cahaya. Semua orang juga pada saat ini mengikuti tatapan dari Suer dan mereka semua segera mendekat. Suer pun berkata perlahan, seharusnya ada ruang di dalam bola cahaya ini. Setelah selesai berbicara Suer pun segera mengulurkan jarinya untuk menyentuh bola cahaya Sui Juer. Seketika melihat bahwa jarinya benar-benar segera memasuki bola cahaya, pada akhirnya Suer bergerak langsung terjun ke dalam bola cahaya, membuat semua orang menyipitkan mata mereka. Xiao Zhan dan Geng Ping juga pada saat ini saling memandang dan berpikir sepertinya Sui Juer tidak akan menipu mereka. Pada akhirnya Xiao Yan memperingatkan timnya untuk berhati-hati dan terus mengikuti Xiao Yan. Semua orang pun mengangguk dan segera sosok Xiao Yan juga menghilang ke dalam bola cahaya. Geng Ping dan yang lainnya juga pada saat ini segera mengikuti kelompok Xiao Yan untuk memasuki bola cahaya. Cahaya menyilau melintas di penglihatan semua orang. Pada akhirnya sesaat kemudian penglihatan semua orang berangsur-angsur menjadi semakin jelas sebuah gambar. Pada saat ini segera muncul dan hal tersebut benar-benar mengejutkan semua orang. Hal pertama yang terdengar
Di telinga semua orang adalah suara menderu dan di bawah semua orang ada kota yang terang benderang semua. Orang mengenali bahwa kota ini adalah kota Tianzi yang membeku sebelumnya, tetapi pada saat ini kota Tianzi ini benar-benar tidak membeku dan menampilkan banyak aktivitas dari warganya. Semua orang pada saat ini segera menyadari sepertinya ini adalah bayangan dari kota Tianzi. Pada saat itu Xiao Yan juga melihat pemandangan spektakuler ini dan berseru, apakah ini adalah kota Tianzi yang sebenarnya, tetapi sepertinya ini mungkin hanya bayangan yang terbentuk dari kota Tianzi. Semua orang juga menganggukkan kepalanya dan pada saat ini waktu seolah-olah berjalan dengan cepat di kota Tianzi. Semua orang pada saat ini melihat banyak bahtera yang segera muncul, banyak sosok yang memiliki tubuh dewa perang dengan mata berwarna biru, yang sepertinya mereka akan melakukan pemberontakan yang disebut dalam cerita sebelumnya. Pada saat yang bersamaan ada juga seorang pria berjubah putih yang pada saat ini melambaikan lengan bajunya. Semua orang segera menyadari tampaknya ini adalah perang yang akan segera pecah di kota Tianzi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini udara dingin yang tidak terhitung jumlahnya segera turun dari langit. Udara dingin ini menutupi seluruh kota Tianzi dan pada saat yang bersamaan semuanya tertutup es tebal. Waktu sepertinya membeku sepenuhnya di bawah es pria. Yang sepertinya semua ini adalah adegan di masa lalu yang dimana kota ini dihancurkan oleh seseorang yang sangat kuat. Karena mereka telah melanggar aturan, kota ini telah membuat prajurit dewa perang untuk membuat kekacauan, maka hal itu kota ini dibekukan. Siapa dia sosok itu? Yang ternyata sosok inilah yang telah meratakan kota Tianzi dan juga para pasukan dewa perang yang telah diciptakan. Pasti orang ini adalah orang yang sangat kuat, karena dia bisa menghukum satu kota sekaligus dan menghancurkannya, membuat mereka pun tidak bisa mereinkarnasi. Setelah itu pada akhirnya sosoknya seketika menghilang dan kota yang sebelumnya aktif pada saat ini benar-benar berubah menjadi kota mati. Pada titik ini dalam gambar semua pemandangan pada akhirnya menghilang dan menampilkan pemandangan seperti sebelumnya. Bersamaan dengan hal tersebut kelompok Xiao Yan bisa melihat di ujung aula duduk sesosok tubuh, posturnya tegak dengan menggunakan jubah mewah dan pada saat ini segera mulai berbicara kepada semua orang. Sosoknya berkata bahwa tamu yang datang ini pasti dari jauh kota Tianzi. Pada saat ini menyambut kedatangan dari tamu-tamu ini. Mendengar hal tersebut kelompok Xiao Yan begitu juga dengan Geng Ping pada saat ini saling menoleh. Sementara itu sosok tersebut kembali berkata, sepertinya tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk menemukan takdir dan warisan dari kota Tianzi. Mereka semua telah melihat semua yang telah dilalui oleh kota Tianzi. Di belakang sosoknya adalah seluruh kota Tianzi ada warisan terbaik di semua dunia dan senjata terbaik di semua alam. Mereka semua bisa mendapatkannya, tetapi mereka hanya perlu berjanji kepadanya. Suatu hal, mereka harus menjadi tetua tamu dari kota Tianzi dan membalaskan dendam kota Tianzi. Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini juga terdengar teriakan dari banyak orang yang berkata bahwa mereka harus membalaskan dendam dari kota Tianzi. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang mendengar hal tersebut. Saat yang bersamaan pada akhirnya sosok yang berada di hadapan semua orang pada saat ini segera menghilang. Geng Ping juga pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata bahwa Geng Ping khawatir warisan kota ini tidak sederhana. Sepertinya jika mereka mengambilnya maka mereka harus berjuang juga untuk kota Tianzi. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata seharusnya memang seperti itu. Sepertinya selama mereka mengambil barang-barang dari kota Tianzi maka mereka pasti akan dikutuk terlebih lagi. Jika mereka melanggarnya sepertinya mereka juga pasti akan mendapatkan serangan balasan.